Bertemu kembali bersama saya di Media Arsitekta, media pembelajaran tentang konstruksi baja dan arsitektur bangunan. Masih tentang topik yang sama teman-teman, kalau sebelumnya kita membahas tentang baja profil HBM, kali ini bagian ketiga yang kita pelajari yaitu tentang material baja profil siku atau sering disingkat dengan BCL. Di hadapan teman-teman sudah tersedia tabel baja siku dan gambar profilnya. Setidaknya berdasarkan produksi yang ada saat ini besi siku ada 14 macam, tetapi yang sering digunakan untuk konstruksi baja tentu tidak semua material tersebut, tetapi hanya sebagian saja dan boleh dikatakan yang paling besar material besi siku yang digunakan adalah siku 90 kali 90 kali 9, yaitu poin nomor 7 ini teman-teman. Boleh dilihat di tabel ini. Jadi yang paling kecil besi siku saat ini dan tersedia di pasaran dan masih sering juga dipakai untuk kebutuhan konstruksi adalah siku 30 kali 30 kali 3. Selanjutnya siku 40, siku 50, siku 60, siku 70, dan siku 80. Dan yang terakhir tadi siku 90 kali 90 kali 9 tadi. Oke teman-teman, dari mana dan apa maksud dari ukuran-ukuran tersebut? Ya, benar. Besi siku terdiri dari 3 macam ukuran, yaitu ukuran lebar dan tinggi, lalu tebal baja profil siku itu sendiri. Angka yang paling depan biasanya ditujukan untuk menerangkan lebar besi siku, kemudian angka yang kedua atau yang di tengah ini adalah menunjukkan tentang ukuran tinggi. Kemudian yang terakhir adalah tebal besi siku. Dan oleh sebab itu ya teman-teman, kalau Anda menulis dimensi material besi siku seharusnya harus komplit. Jangan disingkat-singkat dan jangan pula menggunakan satuan sentimeter. Sekali lagi bahwa satuan besi siku adalah mili. Oleh sebab itu angka-angka yang dicantumkan di dalam tabel ukuran ini adalah seluruhnya menggunakan satuan milimeter. Kemudian tentang ketersediaan material baja diproduksi dengan panjang 6 meter. Jadi berbeda ya teman-teman dengan besi WF atau besi HBM. Kalau kedua baja profil tersebut adalah 12 meter, tetapi besi siku adalah hanya 6 meter. Dan berat satuannya masing-masing per batang besi siku sudah terlampir juga di tabel ini. Misalnya siku 50 kali 50 kali 5 di baris yang ketiga ini ya teman-teman. Berat per batangnya adalah 22,5 kg. Lalu bila kita konversi menjadi meter lari, berarti 22 dibagi 6 meter menjadi 3,75 kg per meter lari. Lalu angka yang di sebelahnya adalah tentang luas material tersebut, dalam arti ketika kita hendak membutuhkan cat untuk melapisi material besi siku, berarti kita harus menghitung luas permukaan material tersebut. Tetapi di sini telah kami sediakan, jadi teman-teman tidak perlu menghitung secara manual dengan angka-angka ukuran yang tersedia pada material tersebut, tetapi Anda hanya bisa langsung menggunakan tabel ukuran yang telah kami sediakan di sini. Misalnya, kebutuhan cat untuk besi siku 30 kali 30 kali 3 mili. Yang baris pertama, nomor 1 ini ya teman-teman. Berarti kebutuhan catnya per batang adalah 0,79
meter persegi. Oke, selanjutnya mungkin tentang pengaplikasian cat ini di lain waktu akan kita bahas. Berapa sih kebutuhan cat baja per kilo bila diaplikasikan menjadi meter persegi? Hal ini mungkin akan menjadi topik tersendiri ya teman-teman, karena ada hubungannya dengan metode pelaksanaan maupun tebal lapisan yang hendak kita cat. Selanjutnya, teman-teman, terkait dengan kegunaan material besi siku pada konstruksi baja pada umumnya digunakan untuk rangka atap ataupun kuda-kuda atau yang sering disebut dengan istilah kuda-kuda Cremona. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, ini salah satu bentuk kuda-kuda Cremona siku, artinya rangka batang yang terbuat dari material besi siku. Dan pada umumnya ini juga disambung dengan menggunakan baut mur, walaupun memang sebagian diantaranya ada menggunakan las, tetapi tidak begitu signifikan. Karena pada umumnya kuda-kuda Cremona itu karena bertumpu pada sendi dan rol, maka sambungan konstruksi kuda-kuda baja Cremona siku selalu menggunakan baut mur. Di sebelah kanan atas terlihat detail sambungan besi siku, yaitu menggunakan alat bantu sambung, menggunakan plat baja atau sering disebut dengan plat buhul atau simpul. Dan di titik sambung tersebut maka akan ditemui beberapa jumlah baut mur dengan ukuran tertentu. Selain untuk kuda-kuda Cremona, teman-teman, besi siku juga sering digunakan untuk connecting. Misalnya join antara balok induk dan balok anak. Sering digunakan sebagai pengganti plat baja lembaran yaitu besi siku. Dan besi siku tersebut juga lah yang menjadi media untuk memasang baut mur. Kalau kita melihat perkembangan konstruksi baja sekarang, boleh dikatakan eksistensi besi siku tetap besar. Walaupun dari sekian macam material besi siku, ada 14 macam di sini ya teman-teman, hanya digunakan setengahnya saja di dunia konstruksi saat ini, tetapi boleh dikatakan bahwa setiap konstruksi baja pada saat ini pasti menggunakan sedikit atau banyak itu besi siku. Karena besi siku itu fungsinya beragam dan boleh dikatakan sangat fleksibel. Fleksibel di sini maksud saya adalah tidak hanya untuk material utama, tetapi bisa juga digunakan untuk material-material bantu, seperti connecting tadi. Tetapi bisa juga digunakan sebagai bahan utama, selain sebagai konstruksi atap atau kuda-kuda Cremona tadi, untuk bangunan gudang atau pabrik, besi siku paling banyak digunakan untuk rangka talang, rangka lisplang, maupun cladding. Oleh sebab itu, material besi siku saat ini oleh toko-toko atau produsen baja tetap memproduksinya dalam jumlah yang besar karena tingkat kebutuhannya sangat banyak. Demikian juga media arsitekta, satu grup dengan arsitekta.com selalu mengupayakan penggunaan besi siku pada setiap desain konstruksi yang kami buat. Mengapa? Karena material ini kalau ditinjau dari segi harga jauh lebih murah dibandingkan dengan WF atau baja Habim yang kita bahas sebelumnya. Demikian teman-teman pembahasan mengenai material besi siku dan fungsi-fungsinya pada konstruksi bangunan. Pada episode berikutnya tetap pada topik yang sama kita akan membahas tentang material baja profil. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.